Oke, anak-anak, ini kelihatannya kurang rapi ya. Isinya gini-gini. Jadi katakan dulu ya, jadinya gini-gini. Ada yang ini yang kakak boleh masukkan isi yang kosong ya. Ini ini boleh ini diurusin di bawah. Ini adik kerja, Oleh bija. kelas. Iya Pak. Ayo Pak, boleh Pak. Mari sih Pak. Amin Pak. Nah, ini ada sampahnya disimpan dulu ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Syukur, tiga itu ada. Baik, ada semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah Semua ya. Kalian masih ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Oh, iya Pak. Apa? Pasti mau hadiah. Ya, boleh. Boleh ya. Kasih. Ada kemarin itu kita belajar tentang sifat dermawan Pak. Sifat dermawan. Selain itu, Sifat kikir. sifat kikir. Ya. Ini adik siapa namanya? Oh, adik Hasbi. Adik Hasbi. Adik Hasbi, berikan contoh sifat dermawan. Dermawan misalkan Bapak sekarang ngasih pisah ke saya, itu lebih dermawan. Dermawan. Oke, nanti bapak kasih ya bisa. Adik Rizal. Kikir. Berikan sifat contoh sifat kikir. Ini Boleh saya nggak ngasih makanan ke istri, padahal saya punya makanan banyak. Oh itu benar ya yang dikatakan oleh Rizal. Sifat kikir. Karena mereka sudah dengan benar, boleh kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Terus karena kalian jawabnya benar ya, berani menjawab, bapak kasih deh yang bisa. Oh, bisa benar sama bisa. Oke, Bapak dermawan sekarang. Oh saya jawab bisa. Mau menjawab. Kita langsung mandiri ya dari hari ini. Kita akan belajar bagaimana menghapus kesalahan. Jadi karena dia melakukan pengampun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan minta ampunan Allah melalui Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, Bapak ingin tanya, apakah kalian pernah ngelakuin kesalahan kepada teman kalian? Pernah nggak? Pernah. Langsung minta maaf nggak? Nggak. Kenapa enggak? Saya benar. Pernah. Dia salah. Nah, gimana Pak? Urusin yang Pak, ukur gitu. Seharusnya walaupun ya merasa benar, kita ada kalanya harus merasa mengalah juga supaya tidak terjadi permusuhan dalam perdebatan seperti itu. Ada yang maafin temennya nggak ketika kalian berantem tapi kalian adalah maafin aja, pengen perpanjang masalah, benar? Benar. Apa yang kalian rasain pas dari kamu? Lebih tenang Pak. Lebih tenang ya. Oh, kayak gitu. Terus kenapa Allah SWT disebut Maha Pengampun? Kenapa? Pak ini adik ini katanya teman saya. Adik Husni. Bukan Pak. Tulisannya itu Pak. Oh iya. Ini Pak, Pak. Saya jawab Pak. Ini Jawab. Oh, itu sama ya? beda Pak. Beda Pak. Adik berdua berarti gini. Saya jawab Pak. Iya. Ya bisa nggak memberikan pendapat? Apa Allah disebut Maha Pengampun? Iya. Maka Allah mengampuni setiap dosa hamba yang bertaubat. Ya, itu ya jawaban yang diberikan oleh Andi Jardo. Karena Allah SWT itu dalam masalah Husna sendiri disebut mempunyai nama Ar-Rahim, yaitu Maha
dosa-dosa dia. Itu apa? Saya harus minta maaf dulu ke orang yang kita jauhi. Minta maaf dulu terus Bertobat. taubat. Nah, seperti itu langkah-langkah yang benar ya, supaya kita yang punya. Kalian sudah menjawab ya, sudah itu dengan benar. Kira-kira kita mau belajar apa nih? Belajar sama pemain Pak. Nah, pemain Pak. Jadi, taubat itu berasal dari kata hamba yang berarti kembali kepada Allah SWT dengan meninggalkan dosa yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Dalam agama Islam sendiri, dalam agama kita, taubat itu sangat dianjurkan sebagai bentuk introspeksi diri dan penambahan pada Allah SWT sebagai pendekatan juga ya. Jadi taubat. Seperti itu. Nah, ini dari tentang taubat anak-anak. Jadi Dato, taubat itu artinya apa? Secara bahasa. Secara bahasa Ya, memaafkan. memaafkan. Surga Pak. Pengampun. Oh kembali Pak. Ya, kembali ya. Kembali kepada Allah dalam rangka memohon ampun. Gitu. Nah, ini darinya anak-anak. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ini Pak. Baca kamus dulu. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kira-kira apa yang bisa kita cermati dari ayat berikut ini? Pertama, cermati. Siapa? Allah itu Maha Pengampun. Dia pasti mengampuni dosa semuanya. Ya, betul sekali. Nah, jadi dalam ayat ini itu dijelaskan bagi hamba-hamba Allah yang melampaui batas atau melakukan maksiat. Nah, ini jangan berputus asa.
tetapi memohon ampunlah kepada Allah jika merasa bersalah ya, dan dia sadar akan perbuatan itu melampaui batas. Secepatnya lah kita memohon ampun kepada Allah. Semuanya baik yang kecil maupun yang besar, dan Allah Maha dan Maha Penyayang. Nah, itu tafsirnya ya. Jadi pada ayat yang tadi digambarkan betapa buruknya sanksi yang diperoleh orang yang durhaka. Segala apa yang sudah mereka peroleh di dunia tidak memberi manfaat sedikit pun untuk keselamatan mereka. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka di dunia ini. Nah, ayat berikut menggambarkan betapa Allah itu Maha Pengasih dari Maha Pengampun bagi hamba-Nya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dunia sendiri karena banyak melakukan kedurhakaan, janganlah kamu putus asa dari Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya yang selama yang berdosa itu bertaubat. Allah mengampuni dosa orang yang bermaksiat selama orang tersebut bertobat. Dan kembali ke jalan yang lurus. Sesungguhnya dialah zat yang Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, salah satu bagian dari tobat atau memohon ampun kepada Allah SWT itu adalah dengan mengucapkan istighfar. Seperti hadis berikut nih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim itu banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Man aksyarul istighfar, waja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, warzaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa banyak istighfar, niscaya Allah menjadikan kesempitannya menjadi jalan keluar, dan untuk kesempitannya menjadi lapangan, dan Allah memberikannya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalian pernah nggak lagi banyak masalah terus banyak istighfar terus jadi aja pernah? Terus kira-kira pernah nggak merasa gimana dapat kemudahan gitu? Iya, benar ya. Nah, itu adalah salah satu faktor Allah yang tidak disangka. Dengan memperbanyak istighfar juga itu akan menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa kecil. Kemudian tobat yang kelima Allah. Di surat Al-Fatih ayat 8, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengingatkan Nabi dan orang-orang beriman. Surga akan dimuliakan. Nah, kira-kira supaya tobatnya diterima oleh Allah SWT, kita apa tobatnya? Tobat dan sebenarnya tobat. Nah, contoh tobat yang benar-benar tobat itu seperti apa sih? Ini Pak, kita sudah melakukan maksiat, kita langsung memohon ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, betul ya, dikatakan betul. Nah, tobat yang sesungguhnya itu tobat nasuha, berjanji untuk
tidak mengulangi lagi dan ikhlas ini. Jadi kepada Allah. Sebelumnya Bapak mau nanya nih tentang gambar ini. Dua gambar ini saling berkaitan. Kira-kira gambar pertama gambar apa? Ini dalam kita Sudah restu ke berapa? Nah, betul ya. Yang kedua lagi zikir. Lagi zikir. Orang berendah, ini lagi berdoa, ya. Mengaku kepada Allah SWT. Jadi ini ketika kita ingin bertobat, yang pertama-tama kita harus memohon ampun dulu terhadap sesama makhluk secara vertikal ya. Maksudnya horizontal, kalau vertikal itu ke atas gitu. Secara horizontal dulu, kemudian memohon ampun kepada Allah SWT. Memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan makhluk itu secara horizontal. Kemudian dikatakan oleh ahli Hidalgo dan dia benar. Ketika kita ingin bertobat dan ingin diterima tobatnya, kita harus yang pertama ikhlas karena Allah. Tobat harus dilakukan murni untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena tekanan dari orang lain, rasa malu atau sekedar menghindari hukuman kejamannya. Kemudian menyesali dosa yang dilakuin, kemudian menyesal gitu ya, apa melakukan maksiat gitu. Kemudian harus berhenti dari dosa tersebut. Nah, jika tidak menyesal, janjilah pada diri kita sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian mengikuti perintah Allah SWT setelah bertaubat. Maksudnya dalam artian itu kita menjauhi larangan-larangannya ya, supaya maksiat itu. Kemudian dilakuin sebelum terlambat. Adik Syadan berikan contoh maksud ini yang pernah tuh dilakuin sebelum terlambat itu mana? menyegerakan bertaubat sebelum disabutnya nyawa. Ya betul ya. Ya. Oke. Betul yang dikatakan oleh Syadan. Kita harus segera bertobat sebelum ajal kita libur. Setelah itu kita juga bisa bertobat sebelum datangnya hari kiamat. Itu ya. Oke, selanjutnya ada program impresi kita ini. Di sebuah kota kecil ada seorang pemuda bernama Budiman yang merasa dirinya telah banyak berbuat kesalahan. Dia sering melaksanakan sholat tepat waktu, berbicara, tapi dia sering tidak melaksanakan sholat tepat waktu atau lalai ya. Dia sholatnya terus sering ngomong kasar kalau keluar. Terus dia seringkali merasa putus asa karena dosa-dosanya tersebut. Ya ada yaitu Hasan mungkin bahwa tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan, bahwa Allah tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahannya sehingga dia tidak mau bertobat. Maaf, ini sama yang ini namanya Budiman itu berpikir kalau Allah tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan dia. Nah suatu hari ada temannya yang namanya Sugeng mengingatkan Budiman tentang sifat Allah yang maha pengampun. Surat Al-Jum'ah tadi ya. Kalau Allah itu akan selalu membuka pintu tobat bagi hambanya yang kembali. Oke, di sini Bapak akan membagi menjadi dua kelompok ya. Satu, dua. Kalian jawab persoalan nomor 1, 2, 3. Bapak berikan waktu kita 5 menit. Oke. Ya, silakan waktu 1. Berikan pendapat kalian. Kira-kira ayat yang menggambarkan cerita itu siapa? Ya Pak, yang pertama itu Pak Az-Zumar ayat 53. Ya, Az-Zumar 53. Ya, betul ya. Nah, terus nomor 2 apa nih kira-kira? Mengapa putus asa dari rahmat Allah itu sikap yang dilarang oleh Islam? Karena kalau kita putus asa terus nanti
nggak? Nah, kalau kayak di kuis, Aduh, belum dapat Pak. Berdua. kita lempar ke blok 2 aja ya. Blok 2 nomor 1. Nomor 1 ada Pak. Surat Nuh ayat 20. Disakiru robbaku bin Ahika Bukaro. Ya itu Pak. Kemudian nomor 2 ya Pak ya. Mengapa putus asa dalam Allah sikap dilarang? Karena kalau putus asa itu membuat kita lemah dan tidak optimis. Itu ya kita dikatakan oleh anak-anak sekalian, kalau kita harus optimis dan ketika kita berdosa harus segera memohon ampun kepada Allah SWT. Oke, selanjutnya nanti Bapak kasih kalian modul ajar, LKPD maksudnya. Di situ ada soal pilihan 5 sama teka silang, nanti kalian kerjakan di rumah, terus kirim ke Google Classroom ya. Gitu. Terkait tugas yang kemarin itu ada yang di remedial, ada juga yang namanya KKN. Nah yang remedial itu bikin poster ya, bikin poster. Dan juga ada Google Classroom. Nah yang di remedial itu bikin mapping ya, sama dikirim ke Google Classroom. Yang intinya terkait materi yang ini, oke? Paham ya? Oke. Semuanya kesimpulannya, sebagai pengingat kembali, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika bertobat dengan memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, dengan tobat sungguh-sungguh, tobat suka, dengan dosa, maka insya Allah tobatnya akan diterima. Ini sekian saja materi Bapak. Kayaknya tolong mungkin. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita doa silakan. Doa cukupkan. Ya, terima kasih pada KM. Bapak